Ngakak, saking putus asanya, Suginur tantang JPU ketemu di pengadilan Padang Masyar, ciut ancaman 10 tahun penjara, G. Ironisnya, agama yang seharusnya menjadi pendamai dan penenang jiwa, kemudian menjadi alat untuk memprovokasi dan menyebarkan kebencian. Baik salahnya itu ya Mas Bambang Tri itu yang mempertanggungjawabkan. Harusnya kalau mau ditangkap, Mas Bambang Tri, jangan saya. Mundur teratur, nggak tahan dengan kegilaan-kegilaan mereka. Dan saya jadi penasaran ya, apakah sih penyebab dari mundurnya ke-13 pengacara ini? Dilansir dari laman tv1news.com, dua terdakwa kasus ujaran kebencian atau ITE dan penistaan agama, Bambang Tri Mulyono dan Suginur Harja atau Suginur dituntut 10 tahun penjara oleh Jaksa Penuntut Umum dalam sidang di Pengadilan Negeri Solo Selasa 21 Maret. Tuntutan tersebut didasarkan pasal 14 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Umum Pidana, pasal 55 ayat 1 KUHP tentang menyebarkan berita atau pemberitahuan bohong, yaitu dengan sengaja menyebabkan keonaran di kalangan rakyat bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan pidana primer. 5 JPU secara bergantian membacakan tuntutan menyatakan yang menjadi dasar pertimbangan jaksa untuk mengajukan tuntutan pidana, yaitu yang bersangkutan pernah dihukum, terdakwa tidak mengakui perbuatannya, berbelit-belit dalam persidangan, dan terdakwa tidak menyesal. Jaksa juga menyatakan hal yang meringankan bagi terdakwa dianggap tidak ada. Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Pasal 1821A, Pasal 22 ayat 4, Pasal 193, di ketentuan Pasal 222, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta KUHP yang bersangkutan. Kata JPU dalam tuntutannya, menuntut supaya Majelis Hakim PN Surakarta memeriksa dan mengadili serta memutuskan 1. Terdakwa Sugira Harja atau Suginur secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan dengan menyiarkan berita atau pemberitaan bohong dengan sengaja menerbitkan keonaran. 2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa Sugira Harja 10 tahun penjara, dikurangi masa tahanan, dan 3. Mengamankan barang bukti. Atas tuntutan 10 tahun tersebut, Sugit tampak tenang menerima salinan tuntutan dari JPU. Namun, dari kata-katanya terdengar seperti mengancam kepada JPU. Kata Suginur kepada JPU, "Kita akan bertemu di Padang Masyar, disitulah pengadilan yang sebenarnya." Saat pergi meninggalkan ruang sidang, Sugi kepada awak media mengatakan bersyukur atas tuntutan tersebut. Sugi menyampaikan kenapa tuntutannya sama dengan Bambang Tri, padahal dirinya hanya YouTuber yang mengundang narasumber. Ia berkata, "Saya hanya seorang YouTuber yang mengundang narasumber. Nah, itu intinya, dan di persidangan begitu alurnya. Tapi ternyata tuntutannya sama dengan Bambang." Sebelum Sugi, sidang pembacaan tuntutan ditujukan kepada terdakwa Bambang Tri Mulyono, pengarang buku Jokowi Undercover. JPU juga menjatuhkan tuntutan pidana penjara kepada terdakwa saudara Bambang Tri Mulyono selama 10 tahun, dikurangi masa tahanan terdakwa selama di dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan. Hakim Ketua Mohyuli Hadi yang memimpin sidang memberikan waktu 1 minggu kepada Bambang Tri untuk mengajukan pembelaan atau pledoi. Kepada Majelis Hakim, Bambang Tri pun membacakan sebuah tulisan tentang rencana gugatannya ke pengadilan terkait pencabutan ijazah SMA Jokowi. Kata Bambang Tri kekeh, Jokowi bukan lulusan SMA 6 Surakarta tahun 1980 dan ijazah Jokowi palsu. Untuk menjaga nama baiknya, Jokowi dipersilakan mundur baik-baik dan saya, Bambang Tri, akan mengajukan gugatan ke MK. Gila benar. Bambang mengatakan bahwa penggalan tersebut adalah bagian dari dokumen pledoi yang akan dibacakan nanti. Dokumen itu disebut tidak diubah sejak 3 bulan lalu. Usai sidang, Bambang Tri enggan berkomentar banyak. Ia berkata, "No comment, saya tetap menghormati putusan pengadilan," sambil berjalan meninggalkan ruang sidang. Bagaimana menurut Anda? Suginur menyesal dan salahkan Bambang Tri. Dulu teman akrab, kini kok malah cakar-cakaran. Tolong catat G, Bapak-bapak G, saya dan Bambang Tri itu beda. Saya bukan Bambang Tri bukan saya. Mau asli mau palsu ijazahnya Pak Jokowi itu domainnya Bambang Tri. Nggak ada kaitannya dengan saya itu hanya ngundang narasumber. Isi konten di luar tanggung jawab saya. Baik salahnya itu ya Mas Bambang Tri itu yang mempertanggungjawabkan. Harusnya kalau mau ditangkap, Mas Bambang Tri, jangan saya. Sampai detik ini,
Orang-orang ini tidak bisa membuktikan bahwa ijazah Presiden Jokowi adalah palsu. Mereka seenak udahnya sendiri aja menuduh orang berijazah palsu, tapi tidak mau membuktikan. Tidak ada bukti akurat dan valid. Hanya nyanyian orang songong seperti Bambang Tri. Jadi menurut saya aneh bin ajaib ini. Tapi inilah dagelan yang terjadi di negeri ini. Orang-orang seperti ini digunakan sebagai corong untuk melawan pemerintah. Orang-orang sekoplak Nur Sugi ini digunakan oleh orang-orang tertentu, kelompok tertentu untuk menyerang kehormatan presiden. Suginur Harja atau biasa dipanggil Gus Nur dan Bambang Tri ditahan, tapi baru-baru ini mereka sedang terlibat cekcok. Untung aja mereka nggak saling cakar atau jambak rambut. Ternyata Suginur nyesel ikutan makan getah sehingga masuk tubara. Kalau ditanya pada netizen sih maunya mereka disediakan ring oktagon dan mereka baku hantam sepuasnya. Dua orang ini memang terkenal tidak berguna, hanya bikin semak dan suka menyerang pemerintah seenak jidat. Ya syukurin aja lah mereka berdua gol. Awal kesialan yang dialami Bambang Tri dan Suginur adalah ketika mereka dilaporkan oleh seorang bernama Dodo Baidowi dengan sangkaan pasal 156A huruf A KUHP tentang penistaan agama, pasal 45A ayat 2 jungto pasal 28 ayat 2 Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik tentang ujaran kebencian berdasarkan SARA. Akhirnya Bambang Tri ditangkap terkait narasumber, pembicara, pengelola, pemilik, pengguna, dan atau yang menguasai akun YouTube Gus Nur 13 Official tentang ujaran kebencian berdasarkan SARA dan atau penistaan agama. Ia ditangkap karena kasus lain, tapi ada yang memelintir dengan mengatakan dia ditangkap karena mempermasalahkan ijazah Jokowi. Ia sempat mengajukan gugatan terkait keaslian ijazah Jokowi ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada bulan Oktober lalu. Nah, dalam video yang beredar, Suginur menyalah-nyalakan Bambang Tri yang sebelumnya ia bela mati-matian terkait ijazah Jokowi. Dalam video yang beredar itu, Suginur juga mengklaim hanya mengundang Bambang Tri. Dia juga tidak terima jika ia dilibatkan dan dijadikan tersangka dalam kasus ijazah Jokowi. Memang betul kata orang bijak, kalau ingin melihat karakter asli seseorang, lihatlah ketika dia sedang susah. Ternyata si Suginur ini aslinya mau cari selamat sendiri, Ferguson. Kalau Suginur nyesel karena Bambang Tri menjerumuskannya, siapa suruh kepo dan meliput Bambang Tri? Ini sebenarnya salah Suginur sendiri ya. Ngapain deket-deket Bambang Tri? Karena dia bangga ada orang yang berani menentang Jokowi, bahkan berani menggugat keaslian ijazah Jokowi. Mindset orang-orang seperti Suginur sangat gampang ditebak. Sepertinya mendekam di penjara itu beneran gak enak. Terbukti Suginur mulai cuci tangan. Biar afdol cuci tangannya pakai pipis onta aja sih. Hahaha. Salut sama Suginur, selain dia nggak tamat SD ternyata pintar ngeles juga. Bisa mengalahkan Bambang Tri meskipun cuma tamatan SD. Lantas dengan dia menyalahkan Bambang Tri, apakah Suginur akan bebas? Tentu saja tidak, Ferguson. Karena kasus yang menjeratnya tak hanya ujaran kebencian, tapi juga penistaan agama. Ya maklumi saja, kelakuan mereka berdua ini mudah ditebak. Ada isu yang bisa memojokkan Jokowi, orang-orang gerombolan Suginur ini pasti muncul dengan cepat. Tapi munafiknya ketika ia kena masalah malah ngamuk dan salahkan teman sendiri. Lucu aja sih, orang kayak Bambang Tri diliput dan dijadikan konten. Orang gak jelas dijadikan konten dan narasumber adalah rumus mengundang masalah. Salah sendiri, tak teliti dulu kontennya seperti apa dan bagaimana dampaknya. Main langsung sebar kemana-mana. Setelah kena masalah, baru saling menyalahkan. Sudah tahu Bambang Tri berulang kali bikin ulah. Gak mungkin Suginur tak tahu. Dia cuma mau beri panggung untuk Bambang Tri. Ya syukurin aja kehidupan di penjara. Toh Suginur kan gak kapok juga masuk penjara. Mereka ini memang sudah tabiatnya begitu. Sesama kelompok pun bisa bertengkar dan saling cakar-cakaran. Bagaimana menurut Anda?